ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid At-Taqwa, dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah salat Jumat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjunan alam, yakni Habibuna wa Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua umatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita diakui umatnya dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat ini kita sudah memasuki beberapa hari atau beberapa minggu di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan ampunan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab ini, baik ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mulai salat-salat sunnah atau juga membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maupun ibadah yang tidak langsung melalui perantaraan manusia, melalui beramal soleh, bersedekah, berinfak, menolong kepada yang membutuhkan, maka di bulan Rajab ini tentunya pahalanya akan dilipat gandakan. Baiklah, di bulan Rajab juga adalah bulan bersejarah bagi kita umat Islam, karena di bulan Rajab ini kita mengenal tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam, perjalanan paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Itu yang namanya Isra. Kemudian Mi'raj adalah naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Rabb Mustawan. Nah, ini perjalanan ini Isra dan Mi'raj diabadikan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya tidak membahas tentang Isra dan Mi'rajnya, tetapi akan sedikit membahas tentang oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Kita sudah mengenal dan sudah mengetahui bersama bahwasanya oleh-oleh Isra dan Mi'raj tidak lain tidak bukan adalah tentang sholat, yang mana dikisahkan dalam Isra Mi'raj tersebut sholat yang dikenakan kepada paduka baginda Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dengan Allah langsung,
yakni jumlahnya 50 rakaat. Namun ketika pulang bertemu dengan para nabi, ada yang menyarankan minta keringanan. Kalau tidak salah waktu itu Nabi Musa. Jadi setelah terus negosiasi, maka jadilah sholat 5 waktu itu, sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, dalam sholat 5 waktu itu pun menurut Nabi Musa ini berat ya, suruh minta keringanan lagi. Tapi bagi Rasulullah menjawab, ini saya malu kepada Allah jika terus-terusan minta negosiasi. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat ini adalah sejarahnya dalam Isra dan Mi'raj. Tentunya sholat subuh itu belum ada, maka sholat subuh terakhir ya. Nah, jadi sholat ini yang menjadi pokok utama, landasan utama dalam Islam. Makanya sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikad bahwasanya Allah Rabbi, Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati perintah dan larangannya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 17 rakaat 5 waktu sehari semalam. Sholat ini kita sudah mengetahui, pertama sekali diantaranya sholat ini adalah jika seseorang melaksanakan sholat akan terbebas dari pekerjaan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat ini hikmahnya bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan yang jelek dan mungkar, dan pekerjaan yang bertolak belakang dengan agama. Maka itu mari kita sama-sama untuk menjadi demikian, perbaiki sholat kita dari mulai keilmuannya, baik itu ilmu tentang sholat fikihnya maupun ilmu sholat tentang tasawufnya, adab-adabnya. Karena sholat ini hakikatnya adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat sehat wal afiat. Nikmat sehat wal afiat, jika kita tidak sehat, apapun yang kita alami, maka kita tidak akan terasa nikmatnya karena kita lagi sakit dohir dan batin. Kemudian nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar. Dengan nikmat iman dan Islam, maka insya Allah nanti kita di surga akan menemukan kenikmatan-kenikmatan karena kita beriman di dunianya. Nah, jadi sholat ini merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Nah, jadi sholat, mari kita di bulan Rajab ini tingkatkan lagi, perbaharui lagi, ingat-ingat lagi. Karena sebentar lagi juga kita akan menghadapi bulan yang mulia, Syahrul Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Jadi di bulan Rajab ini kita sebagai latihan, dari mulai sekarang kita latihan, sholat-sholat rawatib kita laksanakan, mungkin ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Kemudian di bulan Rajab ini wasyari'u ila maghfiratin wa ajrin karim. Hendaklah kita cepat-cepat menuju ampunan Allah dengan beristighfar. Membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Baginda Rasul saja yang sudah dimaksum, sudah diampuni oleh Allah, setiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Kita sebagai umatnya yang banyak dosa tentunya harus lebih banyak lagi. Maka di bulan Rajab ini mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
membaca istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, dan juga mohon maaf kepada manusia jika kita punya kesalahan hak adami, karena Allah tidak akan memaafkan jika hak adami itu belum dimaafkan. Jadi di bulan Rajab ini sebagai kita ancang-ancang bersih-bersih untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya salatlah yang menjadi pokok utama yang harus kita perbaharui, yang harus kita perbaiki. Sebab salat ini ibadah yang langsung kepada Allah, bermunajat kepada Allah secara online, langsung bermunajat, beradoin kepada Allah. Justru itu kita harus mengetahui ilmu-ilmunya agar salat itu khusyuk. Sebab Allah janjikan yang beruntung itu salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi yang tidak khusyuk tidak dijanjikan beruntung ya. Justru itu bagaimana cara salat kita khusyuk? Maka kita belajar dan terus belajar bagaimana kita salat kita setiap hari terasa lebih baik, terasa lebih khusyuk, lebih konsentrasi, terhindar dari pikiran-pikiran di luar salat. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengenal bacaan-bacaan yang kita akan baca. Setelah ini apa? Setelah itu apa? Kita ingat. Jumlah rakaat ingat. Jangan sampai jumlah rakaat saja lupa. Jadi imam saja lupa jadi jumlah rakaat. Nah, jadi kita supaya khusyuk. Bagaimana caranya? Makanya kita harus belajar dan belajar, terutama kita niatkan ini sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah. Makanya kita harus sopan, tawadu, rendah hati, khudu. Nah, di situ tawaju kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat ini sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj merupakan tiang agama. Rukun Islam, rukun itu tiang. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau suatu bangunan tanpa ada tiang, maka bangunan akan roboh ya. Tanpa ada tiang yang kokoh maka akan roboh. Paman akomaha pakod akomadin. Barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Nah, waman tarokaha pakod hadamadin. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Nah ini. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan kembali di bulan Rajab ini kita untuk memperbaiki sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Dan mudah-mudahan dengan sholat kita ini kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Jadi sholat ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah mari kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah mari kita tinggalkan. Inna ahsanal kalam wa biyana nidam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati, saling mewasihati supaya berada di jalan hak, berada di dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati, mewasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشرك والمختلفات والشدائد والمهمات وحرام منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سمع الله
Allah